Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita masih dapat merasakan yang namanya bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib, buah hatinya Aminah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menerang seperti saat sekarang ini, atau dengan kata lain, akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq menjelaskan definisi puasa ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dan disertai dengan niat. Kewajiban puasa ini tertuang dalam dalil Al-Quran maupun hadis sahih. Hal ini menyatakan bahwa mengerjakan puasa adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan kita ketahui juga bahwa puasa Ramadan termasuk dalam rukun Islam, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Perintah puasa ini jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan kaum ini dan memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan yang namanya puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikan serta membebaskan diri dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh serta akhlak-akhlak yang rendah. Di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh dengan tujuan ibadah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin akhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairan lahu wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu hari-hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti hari tersebut di hari-hari yang lain. Dan wajib juga bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa, bila mereka tidak berpuasa maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menuliskan bahwa ibadah puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya, sebab Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan balasan ganjarannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang mengerjakan puasa karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.
begitu besar balasan Allah kepada kita semua yang mengerjakan ibadah puasa. Hanya dengan berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita semua yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.